Selamat datang di Analisa Market Gadis Forex tanggal 5 September 2024. Selamat jumpa kembali sahabat Gadis Forex. Kali ini kita akan tetap membahas analisa market ya di XAUUSD, di oil dan juga di Bitcoin. Nah, kalau misalnya sahabat Gadis Forex ingin dianalisa untuk market yang lain, misalnya ada yang trading di indeks atau di mata uang, silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan videonya. Langsung saja ya kita ke market. Review yang kemarin saya sampaikan sell gold ya, sampai dengan sore ada potensi akan penurunan ke 2480 atau bahkan ke low-nya yang 2 hari kemarin di sekitar 2473. Nah, kemarin kejadian ya, sampai dengan sore harga gold turun sampai dengan 2473 juga. Seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan buy di area 2480. Nah, pagi ini gold sekarang ya berada di harga 2496. Nah, kita langsung ke chart. Kita lihat daily dulu ya. Saya tetap pakai bantuan indikator pivot point ya di TradingView. Nah, kita lihat untuk daily. Nah, ini daily. Nah, seperti ini bentuk polanya ya, polanya emas masih tetap tertahan di resisten 1, itu berada di 2514 sampai dengan all time high-nya di 2531 ya. Kemudian pivot hari ini itu berada di 2466 ya. Meskipun kalau secara candlestick ini dia sedang sideways, supportnya berada di 2484 untuk body ya, tapi dia juga ada shadow di sekitar 2470. Jadi memang area supportnya itu menurut saya di sekitar 2480 sampai dengan 2460-an untuk emas. Ini di time frame daily. Kalau kita lihat di H1, nah H1 hati-hati ya teman-teman. Memang kalau menurut saya gold ini masih potensi untuk naik ya. Naiknya itu karena kalau saya lihat di monthly ya, coba saya lihat monthly dulu. Monthly sebentar. Kalau di monthly itu saya masih melihat potensi emas ini ke sekitar 2580 ya, di sekitar sini ya, di 2580, bahkan mungkin kalau R2 dia bisa ke 2700. Tapi ini progres untuk monthly ya, ini bisa kejadian ini aja dalam waktu dari R2 ke R3 ini ditempuh berapa bulan? 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Jadi sampai dengan akhir tahun menurut saya proyeksinya emas ini bisa ke 2700-an. Nah, tinggal kita akan cari entry point-nya yang pas di mana. Tunggu emas untuk koreksi dulu ya. Paling tidak kalau koreksi bisa ke 2450. Ini ada candle kenaikan, kemudian dia sempat turun tapi di rejection dia balik ke 2450. Ini area yang menurut saya strategis untuk buy untuk long term. Kita kembali ke daily dulu. Saya sempat menyebutkan 2580 ya. 2580 itu berada di sini di R2-nya time frame daily 2560 sampai dengan ini 2580-an. Jadi gold ini akan bisa naik ke 2580. Jadi kalau teman-teman mau dapat koreksi harga misalnya di 2450 buy ke 2580, ini menurut saya lumayan. Itu ada 2450 ke 2580 itu berarti ada 1300 pip atau 130 poin ya untuk emas. Kembali kita ke H1. Nah, H1 ini masih potensi koreksi dulu sebelum mungkin gold akan membentuk all time high ya, yang itu mungkin proyeksinya bisa beberapa bulan ke depan. Nah, seperti ini kecil ya.
Jadi dia hari ini tuh tertahan masih tetap di 2500-an ya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Ya paling tidak dia mungkin ke 2508, ini area mungkin yang akan di rejection, atau bahkan 2500 ini sudah rejection. Target bawahnya itu berada di 2488 atau 2480-an ya area, atau sampai dengan yang low-nya kemarin di 2472. Menurut saya gold ini masih bisa sell sih, masih bisa sell sampai dengan mungkin akan kembali minimal ke sini dulu 2480 atau di 2472. Ini untuk area sellnya ya. Tapi kalau area buy-nya, gold kalau nanti misalnya turun lagi ke 2472, ini bisa buy gold. Menurut saya kalau misalnya komposisi transaksinya satu lot gitu, ini dipecah dulu aja. Bisa buy di sini, kemudian kalau dia turun lagi sampai dengan sini bisa di average ya 2450. Tinggal disesuaikan dengan besarnya modal sahabat gadis forex berapa. Itu untuk gold. Tapi masih potensi turun. Kemudian kalau kita lihat oil ya, kita ke oil ya. Jadi gold sudah menurut saya potensi koreksi dulu sebelum dia naik membentuk all time high. Dia pasti butuh pijakan harga di bottom ya, seperti itu. Kita lihat oil. Nah, oil ini juga menarik ya. Oil ini turun terus. Bahkan di area ya sudah di bawah 70 ya, sudah di bawah 70. Tapi dia secara daily dia tertahan di ini 70 ya, sampai dengan area S2 period sebelumnya di sekitar 69.20 atau menurut saya ya 69 lah ya, 69.00. Tapi oil ini kalau misalnya ini tidak membentuk base ya, ini harusnya sideways bentuk base dulu, atau kalau dia break dari S2 period sebelumnya dia potensi akan turun ke 66. Tapi rasanya kalau 66 menurut saya ya malah buy ya di sini ya. Collect buy lah di bawah 70 oil bisa collect buy. Kalau kita lihat H1, nah H1 ini mohon maaf ini ada indikator buy, saya juga nanti coba saya cari ini indikator apa ya. Tapi kalau saya pakai pivot ini masih tetap ya potensinya dia akan mungkin ke 68 ya, ke daerah sini, atau mungkin ya low-nya kemarin ini kita sudah boleh mulai collect buy di area 68.8, di area 69 ini sudah bisa collect buy. Target resisten terdekatnya oil itu bisa ke 70.5 ya. Kalau ini kejadian ini bisa naik lagi ke 72 ya di support 1. Dia masih berada di area support, makanya menurut saya bisa belilah di bawah 70 untuk oil. Jadi oil ini menurut saya masih bisa buy. Potensi profitnya bisa ke sini 70, di target profitnya bisa di 70 itu untuk oil. Kemudian kita ke Bitcoin ya, kita langsung ke Bitcoin. Bitcoin ternyata turun ya, dia gagal, dia tidak bisa nge-break 58. Oke, kita lihat daily dulu. Daily tetap tertahan di pivot, dia gagal break ke atas ya, masih didorong turun terus, mungkin potensinya masih ke 55. Nah sahabat gadis forex, kalau yang kemarin, hari kemarin itu dapat harga di ini ya, di 55 ini, di 55 pasti profitnya cukup banyak ya, karena dia naik sampai 58. Saya selalu berpendapat bahwa Bitcoin ini area 55.000 ini sudah bisa collect buy. Kalau kita lihat di H1 ya, ini 55 atau ini bahkan 54 ya, 54 ini collect buy ya. Targetnya ya kalau kita bisa tiktokan aja dapat 55 di tengah-tengahnya pivot ini, berarti ya di sekitar 58 itu sudah 3.000 poin, itu lumayan. Jadi Bitcoin tetap buy di area 55 ke bawah, ini bisa buy. Nanti kalau dia naik sampai 62, 64 di situ bisa area sell ya Bitcoin. Karena Bitcoin ini juga memang cenderung masih sideways, tapi sideway-nya besar ya. Kalau kita lihat daily ini, tuh saya pernah menggambar ini ya, saya gambar garis trendline ini
ini masih firm, masih bisa dipakai acuan ya. Jadi sideway memang di antara 70 ya, area 70-an sampai dengan area 50-an. Ini untuk Bitcoin, dan area tengah-tengahnya berarti di sekitar 60 ya. Atas bawah ya, berarti bisa ke 6, antara 62 sampai 58, ini area tengah-tengah. Ini untuk Bitcoin. Jadi itu masih tetap ya. Untuk gold itu sahabat gadis forex bisa buy di area 2470 sampai dengan 2450, itu area buy-nya gold ya. Bahkan kalau dia turun ke 2480 sudah bisa masuk sebenarnya, tinggal dipecah untuk ukuran transaksinya. Kemudian untuk oil juga bisa beli ya di area ini 6968 tuh sudah bisa beli, targetnya di area 70 sampai dengan 73. Untuk antisipasi lossnya bisa disesuaikan ya. Untuk Bitcoin juga bisa beli di area 55 sampai dengan ke bawah ya, targetnya di sekitar 58 sampai 60. Antisipasinya bisa disesuaikan, tergantung dengan sahabat gadis forex bisa terima lossnya berapa. Jadi itu analisa saya hari ini, semoga bermanfaat, dan yang sudah menikmati cuan ya dengan acuan analisa gadis forex, saya ucapkan selamat, dan semoga selalu menjadikan berkah untuk Anda dan keluarga Anda. Tetap semangat dan tetap cerdas. Bye-bye.